Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab yang ke-14, babu la yasubbu walidayhi. Bab hendaknya seorang tidak mencela kedua orang tuanya sendiri. Kemudian beliau membawakan hadis, qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'ad bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair an yashtima ar-rajulu walidayhi. Di antara dosa besar adalah seorang mencaci kedua orang tuanya, mencaci kedua orang tuanya. Syatam itu maksudnya mencaci maki ya. Faqalu kaifa yashtim? Bagaimana seorang bisa mencela, mencaci kedua orang tuanya sendiri? Qala yashtimu ar-rajulu fayashtimu ar-rajula fayashtimu abahu wa ummahu. Yaitu dia mencela orang lain, maka orang tersebut marah dan mencela bapaknya dan ibunya. Orang lain tersebut balas dengan mencela bapaknya dan ibunya. Hadis inilah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang tidak boleh mencela kedua orang tuanya baik secara langsung maupun tasabuban, karena sebab secara tidak langsung. Secara langsung mungkin sangat jarang terjadi. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair an yashtima ar-rajulu walidayhi, di antara dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya, maka para sahabat bertanya, kok bisa ada orang mencaci maki kedua orang tuanya? Ini enggak logis dan tidak sesuai dengan adab yang maklum di antara masyarakat ya. Maka para sahabat bertanya, kaifa yashtim? Bagaimana cara dia mencela kedua orang tuanya? Kok bisa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya termasuk mencela adalah mencela tidak langsung. Bagaimana yashtimur rajula, dia mencela orang lain. Orang lain ini tidak diterima ketika dicela, maka dia balas bukan mencela dia saja, bahkan balas mencela kedua orang tua tadi, kedua orang tuanya. Karena seorang ketika ingin membalas, biasanya tidak ingin balas dengan setimpal, dia ingin balas lebih daripada yang dilakukan kepadanya. Ya. Jadi si A mencela si B jengkel, maka dia balik mencela kedua orang tua si A. Bukan lagi mencela si A, bahkan dia mencela kedua orang tua si A, karena sifat manusia ketika membalas kezaliman susah untuk membalas setimpal, biasanya membalas lebih daripada yang setimpal. Dalam syariat kita boleh membalas setimpal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tetapi kalau berlebihan, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin, kata Nabi, siapa yang memaafkan itu pahala di sisi Allah, sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat zalim ketika dia membalas lebih daripada yang seharusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi. Jadi boleh dalam Islam seorang balas dengan setimpal, tapi kalau balas lebih daripada kezaliman yang setimpal, maka dia yang sekarang terjerumus dalam kezaliman. Waliyadzubillah, misalnya seorang mengatakan, si A mengatakan kepada si B, kamu misalnya anjing, si B balas kamu anjing juga. Nah, ini tidak ada masalah, si B tidak berdosa. Al-mustabbani alal badi. Kalau dua orang saling mencela, maka dosanya semua kembali kepada yang memulai. Kalau si A bilang kepada si B, kamu anjing, si B balas kamu juga anjing, dosanya semua kepada siapa? Kepada si A. Kecuali kalau si B nambah, kamu anjing rabies. Ini berarti anjing yang lebih parah daripada anjing biasa ya. Ya, makanya susah. Ibnu Taimiyah makanya menyampaikan, kalau kamu dizalimi, lebih baik kamu tidak usah membalas. Karena orang untuk mengontrol dirinya bisa membalas setimpal susah. Kebanyakan orang sudah balas dia pasti berlebihan. Dia berlebihan. Kita diolok-olok, kita balas olok-olok lebih daripada yang seharusnya. Akhirnya kita tadinya statusnya terzalimi menjadi statusnya menzalimi. Makanya yang lebih hati-hati mending kita maafkan. Mending kita maafkan, sudahlah. Kita anggap angin lalu lewat. Tidak usah kita peduli. Kalau kita balas
Tidak semudah kita bisa membalas dengan setimpal. Nah, lihat ini contohnya. Ketika Rasulullah mengatakan minal kaba'ir an yashtimal rajulu walidayhi, di antara dosa besar seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yashtimu?" Bagaimana cara seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Yashtimur rajula," dia mencela temannya, "fayashtimu abahu wa ummahu." Maka temannya ini bukan mencela dia, malah mencela bapak dan ibunya. Karena setiap orang kebanyakan orang ketika dizalimi maka dia akan balas dengan lebih daripada yang seharusnya. Ini contohnya. Sehingga secara tidak langsung dialah yang telah mencela kedua orang tuanya. Dia yang telah mencela kedua orang tuanya. Faedah dari hadis ini bahwasanya mencela kedua orang tua adalah dosa besar, minal kaba'ir, termasuk dosa besar. Dan mencela tersebut bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau kita di zaman sekarang mencaci orang tua banyak terjadi secara langsung, ya banyak juga terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Demikian juga di antara faedah bahwasanya siapa yang menyebabkan terjadi sesuatu perbuatan kemungkaran, maka dia juga mendapatkan dosa meskipun dia tidak melakukan yang secara langsung. Saya ulangi, siapa yang menyebabkan terjadinya perbuatan kemungkaran meskipun dia tidak melakukan secara langsung, dia juga mendapatkan hukum sebagaimana yang melakukan secara langsung. Dalilnya ini, orang ini dia tidak bermaksud mencela kedua orang tuanya sendiri, tapi dia menyebabkan temannya mencela kedua orang tuanya dengan dia mencela temannya tersebut. Mana mau dia mencela kedua orang tuanya? Kalau dicela orang tuanya maka dia jengkel, dan buktinya temannya tadi membuat dia jengkel dengan mencela kedua orang tuanya. Tapi syariat menganggap karena dia yang telah menyebabkan temannya mencela kedua orang tuanya, dia dianggap telah mencela kedua orang tuanya. Jadi yang menjadi sebab terjadinya kemungkaran, dia juga mendapat dosa sebagaimana pelaku kemungkaran tersebut. Saya ulangi, yang menjadi sebab terjadinya kemungkaran, maka dia juga mendapat dosa sebagaimana pelaku kemungkaran tersebut. Di antara dalil akan hal ini seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yang menyembelih ontanya Nabi Saleh, ya, yaitu disebut dengan Qudar bin Salif, ya. Allah mengatakan idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit dari kaum Samud, orang yang paling celaka di antara mereka, dia bangkit, ya. Kemudian dia pun menyembelih apa? Dia pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Tetapi ketika dia yang menyembelih, Allah tidak menyadarkan perbuatan sembelihan tersebut kepada satu orang ini. Tapi Allah mengatakan fa'aqaruha. Mereka menyembelih onta tersebut. Padahal eksekutornya cuma satu orang, yaitu Qudar bin Salif. Namun dia bisa mengeksekutor sebelumnya dia telah diskusi dan telah bersepakat dengan teman-temannya. Meskipun eksekutornya cuma satu orang, tapi semuanya dianggap dosanya sama seperti dia, karena mereka adalah sebab terjadinya dia membunuh onta tersebut. Maka tidak harus seorang mendapat dosa dengan dia yang mengeksekusi langsung. Bisa jadi dia hanyalah sebab. Maka waspada, jangan sampai kita menjadi sebab kemaksiatan. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Dan banyak seorang tidak menjadi sebab. Misalnya dia sederhana, dia menjadi sebab rusak rumah tangga orang lain. Bisa atau tidak? Bisa. Dia menjadi sebab, kemudian dia masuk dalam rumah tangga tersebut, entah dia menggoda suami orang atau dia menggoda istri orang, rusak, atau dia menjelek-jelekan, memprovokasi agar suaminya jadi benci sama istrinya, atau memprovokasi istrinya jadi membangkang kepada suaminya. Akhirnya terjadi perceraian. Akhirnya anak-anak terbengkalai. Dia dapat dosa enggak? Dapat. Meskipun dia tidak melakukan langsung, tapi yang mencerai ya lelakinya, atau yang minta cerai adalah sang wanita, tapi dia sebabnya. Maka seorang waspada, jangan dia melakukan kemaksiatan dan jangan dia memberi prasarana untuk kemaksiatan, sehingga mempermudah terjadi kemaksiatan, apalagi menjadi sebab terjadinya kemaksiatan. Waliyadzubillah, ya. Karena orang yang menjadi sebab kemaksiatan dosanya sama dengan yang melakukan langsung kemaksiatan tersebut. Tidak harus dia melakukan. Ya. Dan ini dalil tentang adanya satu dzari'ah, seorang berusaha mencegah terjadinya
kemungkaran. Kalau dia melakukan sesuatu bisa menimbulkan kemungkaran, maka dia berhenti. Jangan dia lanjutkan karena dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Ya. Bisa jadi si B bikin jengkel si A, bisa jadi. Si B bikin jengkel. Si A mencela si B, benar karena si B memang berhak untuk dicela, berhak untuk dimaki. Tapi kalau dia tahu si B ini kalau kita cela bakalan mencela kedua orang saya, mending dia enggak usah cela. Dalam rangka apa? Dalam rangka memotong satu zari'ah, itu memotong wasilah untuk terjadinya apa? Kemaksiatan. Itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Karena kalau tidak maka akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Muhammad ibn Sallam, qala akhbarana Makhlad, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala sami'tu Muhammad ibn al-Harith bin Sufyan yaz'umu anna Urwata ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr bin al-As yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia dan bapaknya sama-sama sahabat. Bapaknya ya Amr bin al-As, anaknya Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi anak dan bapak sahabat. Makanya kita mengatakan Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Adapun kakeknya Al-As enggak, Al-As bin Wa'il kafir. Jadi Abdullah bin Amr bin al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kakeknya Al-As bin Wa'il meninggal kafir. Bapaknya Amr bin al-As sahabat. Anaknya Abdullah bin Amr bin al-As sahabat. Makanya kita mengatakan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Seandainya kakeknya juga muslim, kita akan mengatakan radhiyallahu taala anhum. Paham? Tetapi karena kakeknya kafir, maka kita cuma membatasi keridhaan hanya kepada dua. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Sama seperti kalau kita bilang Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Husain sahabat bukan? Sahabat. Ali sahabat bukan? Abu Talib kafir. Makanya kita bilang Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Seandainya Abu Talib sahabat, kita akan mengatakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah merahmati, meridai mereka. Namun kakek mereka Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Sebagaimana Al-As bin Wa'il As-Sahmi meninggal dalam kondisi kafir, anaknya Amr bin Al-As masuk Islam dan cucunya Abdullah bin Amr bin Al-As juga masuk Islam. Maka kita katakan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yaqul minal kabair indallahi an yastasibbar rajulu liwalidayhi. Ya. Di antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang menjadikan kedua orang tuanya dicela, dimaki. Seorang menjadikan kedua orang tuanya dimaki. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tipenya suka mencaci maki orang tua temannya, jangan kita cari gara-gara sama orang ini. Kita perlu dengan cara yang lain. Jangan kita caci maki dia. Kalau kita caci maki dia, dia akan balas. Bukan dia mencaci kita saja, dia mencaci maki kedua orang tua kita. Maka ini tidak boleh. Ini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua. Bahkan bahayanya kita menyakiti orang tua. Meskipun secara tidak langsung. Ini si A sama sekali tidak bermaksud untuk mencela kedua orang tuanya. Bahkan dia jengkel jika kedua orang tuanya tercela. Dia jengkel atau tidak? Dia jengkel, makanya karena dia jengkel, si B mencela kedua orang tuanya untuk bikin jengkel dia. Bayangkan dia menghormati kedua orang tuanya dan dia tidak ingin kedua orang tuanya dicela, dan kalau orang tuanya dicela dia akan jengkel. Namun karena dia sebab kedua orang tuanya dicela, dia terjerumus dalam dosa besar. Karena dia sebab. Oleh karenanya sebab terkadang kelihatannya sepele, namun bisa menimbulkan akibat yang sangat buruk. Ini bahaya. Sebab sepele tapi bisa menimbulkan akibat yang sangat buruk. Maka akibat yang buruk tersebut akan mengenai dia meskipun dia tidak menduga sebab tersebut bisa mengakibatkan akibat yang fatal. Saya ulangi, ini si A, kita bilang si A yang mencela, si B yang membalas. Si A hormat sama kedua orang tuanya tidak? Hormat. Dia ingin orang tuanya dicela atau tidak? Tidak. Bahkan dia marah kalau kedua orangnya dicela. Tapi dia sebab mencela si B. Kemudian si B jengkel, si B mencela kedua orang tuanya. Karena si B tahu dia bakalan marah kalau kedua orangnya dicela. Ketika dia marah kedua orangnya dicela, gara-gara perkataan si B, dia dosa besar atau tidak si A ini?
dosa besar karena dia yang menyebabkan. Dia tidak menduga ternyata perbuatan dia ini menyebabkan dampak yang buruk. Oleh karenanya hati-hati seorang ketika bermuamalah, kadang-kadang dia pikir sebab sepele ternyata menimbulkan akibat yang besar. Sebab sepele ternyata akibat yang besar. Banyak kejadian. Seperti terkadang supporter pertandingan maki-maki sedikit ternyata akibatnya bunuh-bunuhan. Sepele. Cuma mungkin maki-maki sedikit, jelek-jelekin, akibatnya apa? Bunuh-bunuhan. Mengerikan. Seseorang misalnya membiarkan anak perempuannya mungkin keluar malam, sepele, tahu-tahu zina, tahu-tahu punya anak di luar nikah. Siapa yang menyebabkan? Orang tuanya. Kayaknya sepele tapi akibatnya parah. Maka seorang harus sadar bahwasanya jika dia merupakan sebab terjadinya akibat, maka akibat semuanya dia tanggung meskipun akibat tersebut besar. Tidak seperti yang dia duga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di sini ketika Nabi mengatakan minal kaba'ir indallah, termasuk dosa besar di sisi Allah adalah seorang menyebabkan kedua orang tuanya dicela. Di sisi Allah, mungkin bagi dia ini bukan dosa besar, bagi dia biasa aja, ini orang kurang ajar. Apakah si A merasa dia telah melakukan dosa? Jawabannya tidak. Saya ulangi, si A ketika mencela si B, kemudian si B balik mencela si A dengan mencela kedua orang tuanya. Apakah si A merasa berdosa? Tidak. Tapi ketahuilah itu di sisi Allah dosa besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka itu ringan, ternyata dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha belajar tentang syariat agar tahu mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk bab berikutnya. Bab uqubati uquqil walidain. Bab tentang hukuman atau hukuman akibat durhaka kepada kedua orang tua. Hukuman akibat durhaka kepada orang tua. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid. Qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu ma yuddakharu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim." Hadisan sahih. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya disertai dengan hukuman yang disisakan di akhirat kelak daripada dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi, daripada dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibil uqubatu ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya disertai dengan hukuman yang disisakan di akhirat kelak seperti dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Kita tahu bahwasanya tidak semua dosa ada hukumannya di dunia. Banyak dosa tidak ada hukumannya di dunia. Dan ada dosa-dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan di antara dosa yang paling cepat Allah segerakan hukumannya di dunia adalah berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Tapi tidak harus Allah segerakan. Tapi yang paling pantas untuk disegerakan adalah perbuatan zalim dan menyambung dan memutuskan silaturahmi. Ini dosa yang paling berbahaya. Meskipun kita lihat banyak orang yang berbuat zalim namun tidak dihukum-hukum. Karena Allah ingin memberikan hukuman yang dahsyat di akhirat kelak. Allah membuat dia istidraj, dia semakin terus parah semakin parah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Sungguhnya Allah menunda azab mereka sampai nanti di hari di mana mata mereka terbelalak. Kalau dia ditegur mungkin dia berhenti, tapi Allah tidak suka sama orang ini. Sehingga Allah biarkan dia semakin parah, semakin sombong, semakin angkuh, semakin zalim. Ya. Lam yuflithu, kemudian Allah tidak biarkan dia, ya. Allah matikan dia, kemudian Allah azab dia nanti dengan azab yang sangat-sangat pedih. Adapun orang yang dihukum berarti masih ada teguran di dunia agar dia berhenti. Namun subhanallah, ini yang saya amati.
Saya amati dalam kehidupan ini ada orang berbuat zalim. Dari kenyataan hidup yang saya lihat ya. Perjalanan hidup ya. Ada orang berbuat zalim, dia ditegur dan teguran itu sesuai dengan kezaliman yang pernah dia lakukan. Namun dia tidak sadar-sadar. Kenapa? Subhanallah, ketika Allah beri teguran dengan halus seakan-akan dia menganggap itu suatu yang natural. Padahal kalau kita renungkan tentang kehidupannya, ini adalah dampak dari kezaliman yang dia lakukan. Bahkan kezaliman yang dilakukan menimpa dia sebagaimana kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Namun ketika menimpa dia tidak merasa sadar. Karena benar-benar seperti natural kejadian-kejadian tersebut seakan-akan alami, padahal bukan, itu akibat kezaliman yang dia lakukan. Sehingga ketika dia ditegur, dia tidak sadar. Itu banyak kejadian seperti itu. Teguran yang Allah berikan pada dia tidak menjadikan dia sadar, dia merasa ini hanyalah suatu yang alami dan natural karena begitu halusnya teguran-teguran tersebut. Kalau orang yang memiliki hati dia sadar, ya Allah ini pernah kezaliman yang saya lakukan. Namun banyak orang tidak sadar. Lihatlah betapa banyak berbuat zalim, Allah tegur mereka, mereka tidak taubat kepada Allah. Mereka anggap ini karena kalah perjuangan, ini namanya persaingan, ini karena padahal itu akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga teguran yang Allah berikan pada mereka tidak menjadikan mereka kembali kepada Allah. Itu yang paling bahaya seperti itu, mengerikan. Saya pernah ketemu seorang dia DKM. Dia cerita dulu, Ustaz saya punya keluarga, bapak saya meninggal, terus ada warisan. Warisan saya diambil oleh om saya. Kami enggak dikasih sama sekali, diambil, mungkin dikasih masih sedikit, diambil, kemudian jadilah anak-anak kaya-kaya. Setelah sekian belasan tahun atau puluhan tahun, baru kemudian satu meninggal dengan mengenaskan satu demi satu. Tapi apakah mereka sadar? Enggak. Dianggap ya kecelakaan satu mungkin dibunuh orang, satu dianggap biasa aja. Tapi si yang dizalimi dia mengamati. Dia bilang ini akibat dulu. Mereka merampas ketika kita mungkin masih kecil, harta kita dirampas. Ya. Ini yang maksud saya bahayanya orang berbuat zalim begini. Kalau dia ditegur dia sadar masih mending. Namun banyak orang zalim ditegur dia tidak apa? Sadar. Karena mungkin Allah tunda hukumannya dan hukumannya seakan-akan natural. Hanya kejadian alam, perampokan, pembunuhan, kejadian biasa. Ya. Waliyadzubillah, maka seorang waspada, hati-hati. Sebagian orang dia durhaka sama orang tuanya, kemudian akhirnya anaknya durhaka sama dia tidak sadar. Saya memang kurang ajar memang. Dia nyalain anaknya, dia lupa bahwa ini mungkin akibat dulu dia durhaka sama orang tuanya. Tapi begitu naturalnya sampai dia tidak menyadari kesalahannya dahulu. Ada yang sadar, ada alhamdulillah. Tapi banyak yang tidak sadar. Makanya di antara dosa yang harus kita jauhi karena dampaknya cepat dan tidaklah Allah menjadikan hukumannya dampaknya cepat di dunia, tidak lain karena itu sangat berbahaya. Kata Nabi SAW, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubata ma ma yadkhulu lahu min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling pantas Allah segerakan hukumannya dengan disertai dengan hukuman di akhirat kelak seperti dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Ketika Allah menyatakan tidak dosa yang lebih pantas, menunjukkan dua dosa ini dosa berbahaya. Dosa berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia terkait dengan orang lain. Dan kezaliman, kata Nabi SAW, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan yang bertumbuk-tumbuk pada hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan kegelapan bertumbuk-tumbuk, ada yang mengatakan maksudnya dia akan mendapatkan kepayahan sejak dia dibangkitkan. Dikumpulkan di padang mahsyar, selalu kepayahan yang dia alami, kegelapan maksudnya kesulitan yang dia hadapi di dunia ini, di akhirat kelak karena di dunia dia menzalimi orang lain. Ada yang mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, bahwasanya dia akan mendapatkan kegelapan yang bertumbuk-tumbuk ketika dia melewati sirat, dia tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Padahal kalau orang tidak dapat cahaya maka dia akan terjungkal dalam neraka jahanam. Orang munafik minta cahaya dari orang beriman, minta cahaya. Karena mereka dikasih cahaya kemudian diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Unzuruna naktabis min nurikum." Hai orang beriman, tunggu kami minta cahaya. Nah, orang berbuat zalim enggak ada cahaya. Kegelapan bertubi-tubi menumpuk meliputinya. Sehingga dia melewati sirat langsung terjun ke dalam neraka jahanam. Kita butuh cahaya. Jadi kezaliman ini bekal yang paling berbahaya sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad." Seburuk-buruk bekal menuju hari kebangkitan adalah al-udwanu 'alal ibad.
berbuat zalim kepada orang lain. Maka seorang menjauhi berbuat zalim ya sebisa mungkin. Dan ingat kezaliman itu kembali kepada tiga hal. Kita melanggar menzalimi orang dari sisi darahnya, menzalimi orang dari sisi hartanya, menzalimi orang dari sisi harga dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, Rasulullah SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Kata Nabi SAW, ketahuilah di depan jemaah haji yang jumlahnya sekitar 120.000 orang. Dia mengatakan sungguhnya harta darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Tidak halal, tapi haram, tidak boleh ditumpahkan di antara kalian. Wa amwalakum, dan harta kalian haram, tidak boleh diambil, tidak halal bagi yang lain. Wa aradakum, harga diri kalian juga haram, tidak boleh dijatuhkan. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari ini, hari nahar 10 Zulhijjah. Fi baladikum hadza, di kota Mekah ini, ke tanah haram. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan haram. Maka ingatlah hal tersebut. Jadi kesimpulannya, kezaliman itu kembali kepada tiga hal. Entah kita menumpahkan darah orang, memukul dia dari secara fisik, atau kita mengambil hartanya, kita bohongin dia, kita tidak kasih haknya, ini semua zalim. Atau terkait harga dirinya, kita menjatuhkan dia, kita menggibah dia, kita merendahkan dia, maka zalim kembali kepada tiga perkara tersebut. Jangan kita berbuat zalim baik terhadap orang jauh apalagi orang dekat. Baik, yang kedua, dosa yang sangat berbahaya adalah qati'atur rahim. Qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Hal ini menyebabkan dosa sangat segera untuk ditimpakan di dunia. Dan puncak qati'atur rahim, puncak dari memutuskan silaturahmi adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan hukuman tersebut tidak mesti seorang durhaka jadi miskin, tidak mesti. Jadi dia durhaka, kemudian tersiksa batinnya, keluarganya kacau, anak-anaknya rusak, tidak mesti dalam bentuk ekonominya hancur, tidak mesti. Allah kasih hukuman dengan hukuman yang menyiksa dia. Siksa tersebut bisa jadi fisik, bisa jadi apa? Bisa di batin. Siapa yang durhaka kepada orang tuanya, Allah akan berikan hukuman kepada dia, cepat atau lambat. Ya. Demikian juga seorang yang memutuskan silaturahmi, bikin masalah sama adiknya, bikin masalah sama kakaknya, bikin masalah sama tantenya, sama bibinya. Ini akan ada hukuman segera yang datang pada dia. Apalagi kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini dalil bahwasanya kedua dosa ini dosa yang sangat berbahaya. Zalim dan memutuskan silaturahmi. Nah, sekali lagi saya ingatkan pada kita semua, kita cek-cek sebelum Ramadan ini. Bukannya saya suruh minta maaf enggak. Cek-cek kita ini ada masalah enggak sama. Daripada kita masuk ke bulan Ramadan ternyata kita ada masalah dengan kerabat kita. Ada enggak yang kita putuskan silaturahmi? Ada masalah sama jadi orang tua, ada masalah enggak sama bapak dan ibu? Kalau ada segera selesaikan. Ada masalah enggak sama kakak adik? Antum berapa bersaudara? 3 bersaudara, 4 saudara, 5 bersaudara, 10 bersaudara, 12 bersaudara. Ada yang 21 bersaudara. Saya kenal orang 21 bersaudara. Saya pernah ketemu orang, kata dia, kami 25 bersaudara laki-laki doang. Perempuan entah berapa ya. Ya, tahu sebabnya kan? Tapi intinya, coba saudara banyak. Baik saudara kandung, baik saudara seayah, baik saudara seibu, itu semuanya apa? Saudara. Ada masalah enggak? Kalau enggak ada, alhamdulillah, berarti enggak ada putus silaturahmi. Beranjak lagi, tante, om, coba cek dulu. Saudara-saudara bapak, saudara-saudari bapak, saudara-saudara ibu, saudara ibu, ada masalah enggak? Kalau enggak ada masalah, alhamdulillah. Berarti antum sudah selamat dari qati'atur rahim. Kalau ada masalah, segera dicek. Jangan-jangan kamu yang salah, bukan dia. Jangan-jangan kamu yang memutuskan silaturahmi, bukan dia. Segera selesaikan. Menjelang Ramadan atau kapan saja, tidak harus menjelang Ramadan. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar memutuskan silaturahmi. Kalau selamat dari zalim juga gitu. Ada enggak kita benzalimi orang? Coba cek. Ada enggak kita mukulin orang? Ada enggak kita ngambil hak orang? Adakah kita menahan hak orang kita tidak berikan? Sudah jatuh tempo padahal kita punya duit. Ada enggak? Cek. Ada enggak kita punya teman bisnis yang kita zalimi? Ada enggak kita jual barang kita tutupin keburukan barang tersebut? Ada enggak kita jual jasa ternyata tidak sesuai dengan jasa tersebut? Ya itu bilang ngeri. Ini semua zalim. Dan saya peringatkan pada
kawan-kawan yang mungkin bekerja menjual jasa apapun, agar hati-hati. Sebagaimana jual barang kita enggak boleh sembarangan menjanjikan sesuatu ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang kita janjikan. Demikian juga jual jasa. Ini masalahnya kezaliman. Usaha apapun kalau kita jual barang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kemudian dia bayar sesuai dengan pembayaran, berarti kita berbuat zalim. Termasuk di antara jual apa? Jual jasa. Di antara jual jasa yang lagi ramai sekarang adalah jasa travel haji dan umrah. Hati-hati. Yang kalian kibulin, kalian kerjain tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ambil untung oke, enggak apa-apa, yang penting jangan mendolimi orang lain. Sebagian travel karena banyak laporan ya, cuek aja, kita dolimi orang. Tidak sesuai janjinya, bintang 5 jadi bintang 3, duanya dari langit ya. Ya enggak peduli. Mengerikan, ini yang kerjain tamu-tamu Allah yang dikerjain. Gimana nanti hari kiamat? Dia dapat untung travel berapa sih? Paling buat makan, buat beli mobil apa terus habis itu berkepanjangan di hari kiamat. Bukan sembarang orang yang terzalimi. Yang terzalimi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian datang, ini gimana? Sabar. Ini takdir, sabar, takdir. Kalau takdir nanti rugi dong, nanti orang disuruh dikibulin ya. Ini memang takdir, takdir kamu nipu saya memang takdir, saya tahu. Mengerikan ya. Dia tidak mau disalahkan. Ibarat ada orang jualan apa namanya? Saya sering bilang ibarat ada orang jualan mangga. Dia jualan mangga, mangga manis jual di mobil box, mobil apa yang kebuka belakang itu? Mobil bak ya. Mangga manis, ada yang beli 1 kilo. Makan asam. Dia balik, kamu zalim saya ini asam. Sabar. Kamu baru sekilo ketipu, saya sebakul ketipu katanya. Ibarat seperti itu. Ya Allah. Dia tahu mangga itu asam tapi dia bohong. Sebagian semuanya, maksudnya penjual jasa semua. Cuma yang lebih rawan hati-hati adalah para penjual jasa travel, hati-hati. Hati-hati. Ya artinya banyak catatan-catatan ya. Semuanya travel manapun termasuk travel yang saya jalani ya. Intinya semua harus waspada. Jangan sampai berbuat zalim sama orang. Kecuali kalau first major tidak di luar kemampuan itu lain cerita ya. Waspada. Jangan menjanjikan yang tidak sesuai dengan apa yang dihidangkan. Dan itu zalim terkait dengan apa namanya? Terkait dengan harta orang ya. Waliyadzubillah ya. Taib. Ada hadis yang berbalik dengan hadis ini. Jadi disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Kata Syekh Al-Albani dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un uti'a Allahu fihi a'jala thawaban min silatir rahim." Tidak ada suatu ketaatan yang Allah ditaati dengan ketaatan tersebut yang paling cepat mendatangkan ganjaran di dunia seperti silaturahim. Kalau ingin mendapat ganjaran cepat, sambung silaturahmi. Walaysa syai'un a'jala iqaban minal baghi wa qati'atir rahim, dan tidak ada dosa apa hukuman yang paling cepat Allah turunkan seperti zalim dan memutuskan silaturahmi. Ya. Ini wal yaminul fajiratu tada'ud diyar balaqi'a, dan sumpah yang palsu, sumpah yang tidak benar menjadikan rumah-rumah akhirnya hancur seperti tanah tandus ya. Jadi sebagaimana silaturahim mempermudah terjadinya hukuman, sebaliknya memutuskan silaturahmi memudahkan terjadi hukuman, sebaliknya silaturahmi sangat mudah mendatangkan apa? Ganjaran. Maka kalau orang sudah sering menyambung silaturahmi, ganjaran Allah berikan segera, apalagi kalau dia orang yang paling berbakti kepada orang tuanya ya. Makanya betapa sering kita ketemu orang yang sukses, kita selidiki ternyata kesuksesannya akibat dia berbakti sama orang tuanya. Entah dia seorang dai diterima masyarakat karena dia berbakti sama orang tuanya. Entah dia seorang pejabat yang mungkin yang jujur, kenapa? Karena dia berbakti sama orang tuanya. Entah dia pedagang yang sukses, kenapa? Dia berbakti sama orang tuanya. Lihat ada dokter yang masya Allah ternyata di balik itu dia berbakti sama orang tuanya. Banyak ya, banyak kebaikan dialami atau kesuksesan didapatkan oleh seorang di balik itu karena dia berbakti kepada orang tuanya.
Demikian juga silaturahmi secara umum. Ternyata dia perhatian sama kakaknya, perhatian sama adiknya, perhatian sama tantenya. Dia begitu perhatian sama karib kerabatnya, ternyata menjadikan dia apa? Sukses. Di dunia apalagi di mana di akhirat. Dan ini di hadis, laisa syai'un uti Allahu fihi ajala thawan min silaturahim. Tidak ada amal ketaatan yang paling mendatangkan ganjaran cepat seperti silaturahmi. Di antaranya tadi sudah kita jelaskan, dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki. Nah, ketika kita mencari rezeki, kita menempuh jalan-jalan yang zahir, yang materialistis, kita lihat secara ini. Kita juga harus lihat secara sebab-sebab ukhrawi. Sebab-sebab ukhrawi seperti berdoa, seperti menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, itu juga sebab-sebab datangnya rezeki. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Al-Hasan bin Bishr. Qala haddatsana Al-Hakam bin Abdul Malik an Qatadah anil Hasan an Imran bin Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain, beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma taquluna fi zina wa syurbil khamr was sariqah?" Rasulullah SAW berkata, bagaimana menurut kalian tentang zina, tentang minum khamar dan mencuri? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah mengetahui. Kata Nabi SAW, hunnal fawahishu. Sungguhnya ini semua perbuatan-perbuatan keji. Al-fahishah adalah perbuatan keji, dosa yang secara tabiat orang tidak terima. Disebut dengan fahisyah. Seperti dusta, ya. Fahisyah disebut fahisyah. Karena orang tidak suka namanya dusta. Secara urf, secara tabiat manusia tidak menerima. Zina, mana berzina sama istri orang, berzina sama orang enggak terima. Minum khamar, mencuri, orang tidak suka. Secara tabiat, makanya Rasulullah mengatakan hunnal fawahishu. Ini adalah dosa-dosa yang fahisyah, yang secara tabiat menolak hal tersebut. Wa fihinnal uqubatu, dan pada dosa-dosa ini ada hukuman. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fahtafaza. Tadinya Nabi bersandar, kemudian Nabi duduk. Qala wazur, dusta. Dalam riwayat syahadatuz zur. Hadis ini maknanya benar, namun secara sanadnya dhaiful isnad. Sanadnya lemah, ya. Karena ada an-ananya Hasan bin Bishr, ya. Disebutkan, ya. Intinya hadisnya dhaif dan ada perawi-perawi yang bermasalah. Tetapi secara maknanya benar. Sudah pernah kita datang hadis tentang Rasulullah berkata, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Maka Rasulullah mengatakan asyirku billah, uququl walidain, kemudian syahadatuz zur, saksi palsu. Taib, wallahu alam dibawakan hadis ini, ya, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mau kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar. Kemudian di antaranya Rasulullah mengatakan durhaka kepada kedua orang tua. Ini mendukung bahwasanya dua orang tua hukumannya besar dan betapa sering Allah timpakan di dunia sebelum akhirat. Ini yang perlu saya ingatkan, hukuman tersebut tidak mesti hukuman dalam bentuk apa, materi. Terkadang siksaan batin, ya. Terkadang kesengsaraan batin, dan terkadang kesengsaraan batin lebih menyedihkan daripada kekurangan apa? Materi. Daripada kekurangan materi. Kemudian di antaranya syahadatuz zur, saksi palsu, dan saksi palsu terkait dengan kezaliman. Dia bersaksi palsu untuk mendapatkan hak yang bukan miliknya atau menggugurkan hak orang lain. Maka dia bersaksi palsu, dan ini terkait dengan menzalimi orang lain juga sebab hukuman yang berat. Baik, hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab ke-16, babu bukail walidain, bab menangisnya kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Musa qala hadatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mikhraq an Taisalata annahu sami'a Ibnu Umar yaqul. Dari Taisalah dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
berkata, "Bukaul walidaini minal uquqi wal kaba'ir." Tangisan kedua orang tua atau membuat kedua orang tua menangis termasuk durhaka dan dosa besar. Termasuk durhaka dan dosa besar ya. Hadis yang sahih ya. Dan ini sudah sangat jelas ya bahwasanya membuat orang tua menangis adalah dosa besar. Karena ketika kedua orang tua dalam kondisi menangis berarti dia sudah sangat tersakiti. Kalau Allah mengatakan fala taqul lahum uffin, jangan berkata pada kedua orang tua, wala tanharhuma, dan jangan bentak kedua orang tua. Dan tidak mesti kita bilang sama orang tua menangis, tidak mesti. Apalagi ayah. Anaknya bilang dia tidak nangis, dia gampar istri anak ya. Apalagi bentak-bentak, dia tidak nangis. Tapi kalau sampai nangis, berarti benar-benar sudah tersakiti. Ibu menangis mungkin sini, tapi kalau sampai ayah nangis ini sudah parah. Ya, sudah parah. Subhanallah, sebagian orang menyakiti hati orang tuanya tanpa dia sadari. Anak yang dulu dibangga-banggakan ketika sudah besar, sebagian anak malu kalau orang lain tahu itu ibunya dan itu ayahnya, malu ya. Malu ya. Bukannya dia muliakan orang tuanya, dia bahkan malu kalau ini orang tahu ini ayah dan ibunya. Intinya kalau kedua orang tua nangis menunjukkan mereka sudah tersakiti yang luar biasa, maka itu termasuk dosa yang sangat besar, termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua. Taib, bab berikutnya, bab ke-17, babu da'watil walidaini, bab doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Di sini Imam Bukhari membawakan hadis yang sangat banyak, kita menyampaikan sebagian insyaallah taala. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muadz bin Fadalah, qala haddatsana Hisham an Yahya wa huwa ibnu Abi Katsir, itu Yahya bin Abi Katsir. An-Nabi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Jadi Abu Ja'far dia mengatakan dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun lahunna, la syakka fihinna." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. 3 doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Yang ketiga da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua untuk keburukan anaknya. Untuk keburukan anaknya. Taib, hadis ini derajatnya hasan ya. Dan hadis ini menunjukkan tentang urgensinya atau berbahayanya doa orang tua. Doa orang tua kalau kebaikan bagi anaknya mudah dikabulkan, kalau keburukan bagi anak juga mudah dikabulkan. Karena doa orang tua di antara 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan. Doa orang dizalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dan ketiga model doa ini kalau kita perhatikan kembali kepada terunyunya hati orang yang berdoa ya. Hatinya benar-benar hancur. Dia hanya bersandar kepada Rabbul Alamin sehingga mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama da'watul mazlum. Orang yang dizalimi dia enggak bisa apa-apa. Kalau dia bisa balas dia akan balas, tapi dia enggak bisa. Sehingga ketika dia tidak bisa balas, dia hanya bersandar kepada siapa? Allah, dan itu mudah dikabulkan. Karena Rasulullah SAW, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Waspadalah kalian dari doanya orang dizalimi, sungguhnya tidak ada batasan antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian riwayat meskipun dia zalim, dalam sebagian riwayat in kana kafiran, meskipun dia kafir. Meskipun dia kafir. Kalau seorang muslim menzalimi orang kafir, orang tersebut mengatakan ya Allah, dia berdoa sama Tuhan, Allah kabulkan. Bukan karena kekafirannya, tapi karena Allah tidak suka dengan apa? Kezaliman. Ini sangat hati-hati. Bisa jadi seorang mendolimi orang yang dia anggap remeh, dia remehkan, dia zalimi. Orang ini berdoa, sekali berdoa angkat tangan, dia punya Tuhan. Dia berdoa, ya Allah siksa dia, atau ya Allah berikan dia penyakit yang ini. Terus tidak lama kemudian, entah 10 tahun kemudian dia sakit dengan sakit yang parah. Akibat dari doa orang yang lemah yang pernah dia zalimi 10 tahun yang lalu. Enggak tahu. Maka jangan kita meremehkan orang, entah pembantu kita, supir kita, siapapun. Karena kalau kita mendolimi dia, kemudian dia doain keburukan bagi kita, tidak ada penghalang.
Waliyadzubillah ya. Ya, waliyadzubillah. Yang kedua dakwatul musafir. Dakwatul musafir, orang musafir juga demikian. Dia jauh dari keluarga ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Sungguhnya safar itu adalah potongan dari kesulitan. Karena dia jauh dari negerinya, jauh dari keluarganya, jauh dari makanan minuman yang biasa dia makan ya. Sehingga dia jauh hatinya sedih ya. Sehingga kalau dia berdoa mudah dikabulkan. Makanya di antara sebab dikabulkan doa seorang dalam kondisi apa? Bersafar ya. Semakin dia lama bersafar, semakin mudah dikabulkan. Dia semakin jauh dari tanah airnya. Ya. Ini doa yang pasti dikabulkan. Doa dakwatul musafir. Makanya kalau antum sedang bersafar, apalagi safar yang jauh, safar yang sulit, jangan lupa angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah kepada orang musafir banyak, di antaranya dia boleh tidak berpuasa, di antaranya dia boleh qashar salat, di antaranya dia boleh jamak salat, di antaranya dia mudah dikabulkan apa? Doanya. Dan yang terakhir yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua terhadap keburukan bagi anaknya. Tidak mungkin seorang ibu mendoakan keburukan bagi anaknya, mustahil. Kecuali anak tersebut ada melakukan apa? Kesalahan. Karena kasih sayang orang tua sama anak ya, tidak ada penghujungnya. Kasih orang tua luar biasa. Sampai anaknya besar, orang tua tetap sayang kepada anaknya. Nah, ketika orang tua sampai mendoakan keburukan bagi anaknya, pasti ada sesuatu yang bikin orang tua tersebut jengkel. Kalau dia sudah jengkel kemudian dia mendoakan keburukan bagi anaknya, maka doa tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebagian riwayat ya, liwalidihi ya, liwaladihi yaitu doa orang tua terhadap kebaikan bagi anaknya. Ya. Jadi doa orang tua itu keburukan maupun kebaikan sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengambil faedah waspada dari doa keburukan orang tua. Jangan sampai kita bikin orang tua marah kemudian orang tua mendoakan keburukan bagi kita. Kemudian kita juga mengambil faedah kalau kita sebagai orang tua hati-hati ngomong kepada anak ya. Setan kamu, jadi setan gimana? Kita yang sendiri yang nangis ya. Jangan bilang setan sama anak ya. Ya, jadi bajingan kamu, kita ucapan diaminkan oleh malaikat bahaya. Ya. Kalaupun kita marah, kita jangan doakan keburukan sama anak. Emosi sesaat kalau kita doakan keburukan kepada anak, malaikat mengaminkan, yang sedih nanti kita sendiri. Ya. Karena bagaimanapun tidak bisa kita mungkiri, kita orang tua tetap sayang sama anak apapun kondisi mereka. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sudah brengsek kurang ajar, dia tetap mengatakan ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naik di atas kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang kafir. Sini naik. Sudah enggak usah berenang, naik ke atas kapal biar selamat. Itu padahal anaknya yang bejat, kurang ajar, kafir. Tapi namanya orang tua tetap sayang sama anak. Maka hati-hati kalau kita lagi marah, jangan doakan keburukan anak-anak kepada anak-anak. Doakan kebaikan. Lihat kebiasaan orang Arab kalau anaknya bikin jengkel dia bilang Allah yahdik. Semoga Allah beri hidayah sama kamu. Jadi kalau orang Arab bilang Allah yahdik, itu artinya semoga Allah beri hidayah kepada kamu, sambil marah dia ngomong begitu. Itu dia sedang marah, tapi dia mendoakan apa? Kebaikan. Atau aslahakallah. Kadang orang Arab begitu. Saya ngobrol sama teman, kemudian saya salah. Aslahakallah. Semoga Allah meluruskan engkau. Ini marah itu. Tapi marahnya disertai dengan apa? Doa. Ya. Maka hati-hati, karena doa orang tua sama anak mudah dikabulkan. Yang ketiga faedah yang bisa kita ambil, sering mintalah doa dari orang tua kebaikan untuk kita. Sering minta doa kebaikan dari orang tua untuk kita. Karena doa orang tua mudah dikabulkan. Tidak ada orang yang paling tulus mendoakan seseorang seperti orang tua untuk anaknya. Ya, atau anak untuk orang tuanya. Doa paling tulus adalah doa ibu buat apa? Anaknya. Kenapa? Karena sang anak ini pernah dalam perutnya selama 9 bulan. Pernah makan dari air susunya ya, pernah makan dari darahnya. Ya. Pernah menyusahkan dia, pernah dalam naungannya. Dia pasti paling sayang sama anaknya. Maka tidak ada doa yang paling tulus seperti doa ibu untuk siapa? Untuk anak. Maka jika ibu masih hidup, jangan lupa, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu, kita sungkan-sungkan. Mak, doain saya, Mak. Kadang saya bilang mama saya masih hidup, saya bilang, "Mak, doain ya, Mama selalu doain dong." Tapi saya minta aja. Ya, meskipun mama bilang, saya sering apa? Doain.
Antum jangan malu-malu minta doa sama orang tua. Daripada minta doa sama ustaz enggak doain. Minta sama orang tua. Ustaznya doain juga setengah-setengah hati. Tapi kalau orang tua yang doain sepenuh hati atau tidak? Sepenuh hati. Dan ada jaminan pasti dikabulkan. Enggak ada doa dalam hadis dikabulkan doa ustaz buat muridnya, enggak ada kan? Enggak ada. Ada doa orang tua. Orang tua kalau masih hidup minta. Enggak usah malu-malu. Mak doain. Ayah doain ya. Mak tadi malam sudah salat malam doain saya enggak? Doain. Tanya aja enggak apa-apa. Karena doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya tentang Jurej, hadisnya panjang, kita tunda aja ya. Habis lebaran aja ya. Ya, habis lebaran aja. Ini panjang masalahnya. Saya membacakan tapi nanti kepanjangan ya. Jadi kita tunda saja habis apa? Habis lebaran insyaallah in ahyanallah, kalau Allah masih memberi umur pada kita dalam ketaatan. Insyaallah kita berkumpul lagi. Kita akan bahas hadis Jurej. Ini hadis yang menarik tentang doa orang tua yang dikabulkan untuk keburukan anaknya padahal anaknya orang soleh. Saya ulangi. Ini doa orang tua, ibu tentang keburukan untuk anaknya agar anaknya ditimpa keburukan padahal anaknya orang apa? Soleh. Tapi nanti kita bahas setelah Idul Fitri insyaallah taala. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan habis lebaran. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.